Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan pengemis yang kedinginan dalam kolam. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah, akan ku coba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. "Hai, ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat?" kata Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata demikian?" tanya si ibu tua itu. "Apa alasannya?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Baiklah," kata si ibu tua itu, "aku sanggup memenuhi permintaanmu itu." Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana, kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. "Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan." Namun si pengemis tidak mau kalah. "Panas api itu tidak sampai ke badan saya, selain apinya jauh, saya kan berendam di air, masak api bisa masuk ke dalam air. Aku tetap tidak mau membayar upahmu," kata saudagar itu ngotot. "Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu." Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah, sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya, lah kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. "Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini?" kata si pengemis dengan nada putus asa. "Ya Allah, engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini, mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar engkau menangkan." Doanya dalam hati. "Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu," kata si ibu tua. Dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada sultan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas," jawab sultan.
Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapa yang kamu gendong itu?" tanya Sultan. "Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?" "Benar, tuanku, inilah Ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari," kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. "Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti," sembah Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, suami Ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." La pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. "Hai, hamba Allah?" tanya Abu Nawas. Ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. "Mengapa Anda kelihatan murung sekali? Padahal udara sedemikian cerah." "Memang benar hamba sedang dirundung malang," kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. "Jangan sedih lagi," kata Abu Nawas ringan. "Insya Allah, aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah." "Terima kasih banyak. Anda bersedia menolongku," kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. "Apa kabar, hai Abu Nawas?" sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. "Ada masalah apa gerangan hari ini?" "Kabar baik, ya tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Jika tidak keberatan Patik, silahkan Baginda datang ke rumah Patik. Sebab Patik punya hajat." "Kapan aku mesti datang ke rumahmu?" tanya Baginda Sultan. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. "Ya tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar, tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku, Syah Alam," kata Abu Nawas, "Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba, tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2, karena yang bersalah 2 orang, Patik terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini." Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri.
Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Ini semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. "Hari Senin jam 7 pagi, tuanku," jawab Abu Nawas. "Baiklah," kata Sultan, "aku pasti datang ke rumahmu." Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan, hari Senin yang ditunggu. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon izin kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya, menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. "Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum?" gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, tuanku Syah Alam." Baginda pun diam, dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar," kata Baginda. "Sebentar lagi, ya Syah Alam," sahut tuan rumah. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pernyataan Baginda. "Ya tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak," jawabnya. "Menanak nasi?" tanya Baginda. "Mana periuknya?" "Ada, tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda keheranan. "Mana?" "Iya." Mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas, tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Hai, Abu Nawas, sudah gilakah kamu?" tanya Sultan. "Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah, kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi." "Begini, Baginda," Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. "Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 dirham jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar.
dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik berbuat seperti ini. Boro-boro nasi itu akan matang, kata Sultan, airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh. Demikian pula halnya si pengemis, kata Abu Nawas lagi, lah di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. Sekarang aku ambil keputusan begini, kata Sultan. Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Abu Nawas dan pesta Yahudi. Suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik, banyak yang menonton sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asyiknya permainan itu sampai menguras tenaga, karena makan waktu cukup lama, dan ketika para tamu sudah pada kehausan, tuan rumah mengedarkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi, namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan, dan diangkatnya lagi cangkirnya. Tapi lagi-lagi ia ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas malam itu cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar aja. Minumnya seperti binatang. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apa dayaku hendak melarangnya? Ada satu akal. Esok harinya Abu Nawas menghadap Khalifah Harun al-Rasyid di istana. Tuanku, ternyata di negeri tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, sangat aneh. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Khalifah. Di tepi hutan sana. Mari kita lihat, ajak Baginda. Baik, kata Abu Nawas. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri. Tapi ingat, kata Baginda, kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu lagi. Setelah salat Isya, berangkatlah Baginda ke rumah Yahudi itu ditemani Abu Nawas. Ketika sampai di sana kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kiri kanan. Sampai di situ Baginda baru sadar, ia telah dipermainkan Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu.
Maka menarilah Baginda sampai peluh membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu Abu Nawas keluar dari ruangan dengan alasan akan kencing, padahal ia langsung pulang. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi. Baginda diam saja, kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, pikir Baginda, aku seorang diri, dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu. Larut malam Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Lah merasa dipermainkan oleh Abu Nawas, dan dipermalukan di depan orang banyak. Alangkah kasihan diriku, gumamnya. Pagi harinya, begitu bangun tidur, Khalifah Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih kamu masukkan aku ke rumah Yahudi itu dan kamu tinggal aku seorang diri. Sementara aku dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Mohon ampun. Ya Baginda, jawab Abu Nawas. Malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi. Hai, Yahudi, apa sebab kamu menamparkan aku tadi malam? Baginda bertanya dengan sengit, dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan? Ya Tuanku Syah Alam, jawab si Yahudi, sesungguhnya hamba tidak tahu akan duli Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu? Sebab itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara. Dan sejak itu diharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar larangan itu dihukum berat. Secara diam-diam suatu hari Raja Harun al-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat, lah ditemani seorang menteri bernama Ja'far, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggangi seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Ja'far. Begitu mendekat, Ja'far menghampirinya. Maaf kek, Anda dari mana dan mau kemana? Tanya Ja'far. Dari Basrah mau ke Baghdad, jawab si kakek. Ada keperluan apa? Tanya Ja'far. Mencari obat untuk mataku ini, jawab si kakek sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Ja'far dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas, kamu ajak ia bergurau. Jangan Baginda, kasihan ia orang tua. Saya takut ia akan marah, jawab Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau, desak sang raja. Baiklah kalau begitu, kata Abu Nawas. Abu Nawas segera beranjak menghampiri si kakek dan kemudian memulai percakapan. Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek.
Tolong dengarkan baik-baik resep yang akan aku berikan ini, kata Abu Nawas. Baik, lekas sebutkan, jawab si kakek tidak sabar. Begini, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping, lalu kakek simpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan, oleskan ramuan itu ke matanya yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah matanya akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam, ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya, lah kemudian menambahkan, "Dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana, lah akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu." Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun al-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Beri orang tua itu hadiah," kata sang raja sambil menahan tawanya. "Terima kasih Baginda," jawab si kakek dengan senang hati, kemudian ia pun pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, Baginda menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Membayar dengan bunyi. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan. Akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, hanya tersisa beberapa keping saja, padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh. Sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya untuk meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uangnya untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akanlah sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Namun begitu keluar dari warung, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya, lah heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warungnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu.
Mau pergi seenaknya saja. Bayar dulu baru boleh pergi, kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya, sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi, krik-krik-krik, dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu dan melanjutkan perjalanannya. Pohon beringin. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. "Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya kecil saja? Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Tuhan tidak adil?" gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian, jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya. Tuhan memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya, dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Pekerja negeri tetangga. Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. "Abu Nawas, wahai Baginda Raja yang saya muliakan. Tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup." "Baginda Raja, benda apakah gerangan yang kau lihat itu wahai Abu Nawas?" "Abu Nawas, sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri. Sebab kalau saya ceritakan sekarang,
Baginda Raja tidak akan percaya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana sekarang. Abu Nawas, begini Baginda Raja. Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya. Baginda Raja, ada apa wahai Abu Nawas? Abu Nawas, kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang akan ikut menyaksikan benda tersebut. Baginda Raja, jadi bagaimana sebaiknya penampilanku Abu Nawas? Abu Nawas, perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda. Tanpa pikir panjang Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. Baginda Raja, ada apa Abu Nawas? Kenapa tiba-tiba berhenti? Abu Nawas, begini Baginda Raja. Kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud. Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi. Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. Penduduk kampung, siapakah engkau? Berani-beraninya masuk kampung kami. Baginda Raja, saya hanya pencari kayu. Lah tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Penduduk kampung, nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setiba di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan. Penduduk kampung, coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini? Baginda Raja sesaat memelototi orang yang ada di hadapannya. Baginda Raja, engkau ini siapa? Orang di dalam gudang, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pelentesque molesti ligula auge imperdiet auctor. Nam ut telus quis ex dapibus tristique. In consequat volupat tristique. Baginda Raja, bicara apa kau ini? Aku tak mengerti. Penduduk kampung, hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini. Merasa dikerjain oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. Baginda Raja, tidak kenalkah kau dengan diriku? Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. Penduduk kampung, ampunkan kami Baginda Raja.
Kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar. Baginda Raja, lalu kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang? Penduduk kampung, mereka itu pekerja dari negeri tetangga Baginda. Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai sehingga kami hampir semua jadi pengangguran. Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurangajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya ia berterima kasih. Kalau tidak begini mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga.